Salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa. Hari ini kita berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan Administrasi Ekspor-Impor. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang metode pembayaran dan harmonized system dalam perdagangan internasional. Adapun metode pembayaran perdagangan internasional bisa dilakukan secara satu dengan tunai cash payment atau pembayaran di muka, dua dengan pembayaran kemudian atau open account, tiga dengan vessel inkasso atau collection draft, empat konsinyasi atau consignment, lima barter, enam dengan letter of credit. Metode pembayaran yang pertama adalah pembayaran di muka atau advance payment. Advance payment adalah pembeli atau importir membayar di muka kepada penjual, dalam hal ini eksportir, sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Antara eksportir dan importir telah diadakan kesepakatan dan akan adanya pembayaran di muka. Hal ini bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Satu, karena kepercayaan importir terhadap eksportir. Kedua, kredibilitas pembeli, dalam hal ini importir, diragukan. Ketiga, situasi ekonomi dan politik di negara pembeli belum stabil. Keempat, keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor. Kelima, keyakinan importir bahwa pemerintah importir mengizinkan pembayaran di muka. 6. Importir mempunyai likuiditas yang cukup. Metode pembayaran kedua, open account, adalah sistem pembayaran di mana belum dilakukan pembayaran apapun oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir, atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Open account adalah perjanjian antara pembeli dan penjual di mana barang diproduksi dan diserahkan sebelum pembayaran dilakukan. Open account merupakan janji untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu yang akan datang dan tanpa pembeli menerbitkan suatu negotiable instrument sehubungan dengan janjinya. Metode pembayaran yang ketiga adalah vessel inkasso atau collection draft. Dalam metode pembayaran ini, eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai vesselnya dibayar importir. Eksportir atau penarik vessel, dalam hal ini disebut juga dengan drawer, mengapalkan barang sementara dokumen pemilikan atas pengiriman barang secara langsung dikirim ke importir atau bisa juga melalui bank importir dikirim ke importir. Metode pembayaran yang keempat, konsinyasi atau consignment. Pembayaran dalam sistem ini dilakukan setelah barang yang dititipkan kepada importir sebagai agen eksportir di luar negeri telah terjual. Barang-barang yang tidak terjual akan dikembalikan lagi kepada eksportir. Cara pembayaran ini bisa dilakukan oleh perusahaan yang telah menjalin kerjasama yang lama dan saling percaya antara eksportir dengan importir. Barang dikirimkan pada importir sebagai barang titipan untuk kemudian dijual. Kedudukan importir di sini bukanlah sebagai pembeli sampai saat barang dijual oleh importir. Hak atas barang itu masih kepada eksportir, sedangkan pembayaran atas barang itu baru akan dikirimkan kepada eksportir setelah barang itu terjual. Metode pembayaran kelima adalah counter trade. Counter trade merupakan suatu bentuk kegiatan imbal beli atau imbal dagang. Bentuk daripada counter trade terdiri dari satu, barter. Bentuk yang paling sederhana dari imbal beli atau dagang yang menyangkut barang atau jasa tanpa
melibatkan peraturan uang, di mana antara dua negara melaksanakan kegiatan perdagangan dengan menukar barang. 2. Buyback Compensation Agreement, imbal beli atau dagang dengan cara kompensasi. Misal, negara maju membangun pabrik di negara berkembang. Disepakati pabrik tersebut dibeli oleh negara berkembang tersebut dengan pembayarannya melalui hasil dari pabrik untuk suatu jangka waktu tertentu. 3. Counter purchase, yaitu dua transaksi paralel di mana sebuah perusahaan mengekspor suatu produk ke pembelinya di luar negeri dengan janji nantinya untuk membeli dari pihak lainnya dari negara tersebut barang yang tidak terkait dengan produk ekspor sebelumnya. 4. Industri offset, yaitu bila suatu perusahaan menjual produknya ke negara kedua dan pemerintah negara kedua tersebut mensyaratkan bahwa sebagian dari produk, komponen, atau material produk yang dihasilkan harus dibuat di negara kedua tersebut. Metode pembayaran keenam yaitu melalui LC atau Letter of Credit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut dan memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan. Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum di dalam LC tersebut. Itulah 6 metode pembayaran yang dilaksanakan di dalam kegiatan perdagangan internasional. Selanjutnya, marilah kita membahas tentang harmony system yang juga sangat penting dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan internasional. Harmonized System atau HS merupakan pengklasifikasian produk atau barang secara sistematis agar semua negara memiliki persepsi yang sama mengenai jenis barang yang diimpor atau ekspor dengan tujuan mempermudah penaripan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan melakukan statistik perdagangan. HS dibuat oleh World Customs Organization dengan kode standar internasional 6 digit dan dapat diperluas dengan subkategori tambahan oleh masing-masing negara penggunanya. Klasifikasi produk atau barang Indonesia awalnya menggunakan BTBMI, Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Sejak 2012, dirubah menjadi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Berisi tentang harmonized system yang dikeluarkan oleh World Customs Organization, Asian Harmonized Tariff Nomenclature, dengan tambahan tarif bea masuk, tarif bea keluar, dan tarif perpajakan barang yang berlaku di Indonesia. ASEAN, termasuk Indonesia, sepakat membuat Asian Harmonized Tariff Nomenclature, terdiri dari 8 digit yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari 6 digit HS yang ada. Sejak per 1 Maret 2017, HS Code di Indonesia menggunakan AHTN dan menggunakan sistem 8 digit. HS menggunakan kode nomor dalam mengklasifikasikan barang. Kode-kode nomor tersebut mencakup uraian barang yang tersusun secara sistematis. Sistem penomoran dalam HS terbagi menjadi bab 2 digit, pos 4 digit, dan subpos 6 digit dengan penjelasan sebagai berikut. Ambil contoh, kita mengimpor barang topi. HS-nya adalah 6504.00. Artinya bahwa topi ada di bab 65, pos 6504, subpos 6504.00. Karena kita negara Indonesia dan negara ASEAN sepakat menggunakan 8 digit, maka ada subpos ASEAN AHTN
6504.00.00.8 digit. Baik, selanjutnya, bagaimana cara mengetahui atau mencari highest code suatu barang di Indonesia? Kita masuk kepada portal INSW. Nah, setelah kita masuk pada portal INSW, kita cari Indonesia NTR, terus HS Code Information. Di dalam HS Code Information, kita klik BTMI Description in Indonesia. Selanjutnya kita cari kode barang yang kita ingin ketahui. Kita tulis misalnya tadi itu topi. Nah, kita search. Kemudian di sini akan muncul banyak sekali kode yang ada. Nah, dalam contohnya kita lihat topi ternyata ada di 65040000. Kita klik ini. Kita klik kacanya. Nah, kemudian kita akan menemukan di sini topi. Detailnya adalah ini topi. Topi dan tutup kepala kain dianyam atau dibuat dengan merakit strip dari berbagai bahan, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak. Nah, kalau kita lihat ke bawah, di sini ada most favored nation. Ada pajak yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Biaya masuk 10%, PPN 10%. Kemudian kita turun ke bawah, ada preference tarif. Preference tarif itu adalah kemudahan-kemudahan tarif. Di sini ada ketentuan-ketentuan dari negara mana dan kerjasama dengan negara mana. Kemudian ada regulasi-regulasi yang mengaturnya. Itu bisa dibaca. Kemudian adakah regulasi tentang larangan terbatas impor? Ternyata tidak ada mengatur tentang larangan dan terbatasan impor. Kemudian adakah regulasi batas ekspor? Juga tidak ada. Nah, itulah cara kita untuk mencari daripada highest code suatu barang, kemudian bagaimana penerapan tarif daripada pajak atau bea yang ditetapkan dari suatu produk yang diimpor. Setelah kita membahas harmonize system, maka yang selanjutnya yang perlu dipahami adalah pos tarif, yaitu menentukan berapa tarif yang harus dibayar dalam proses perdagangan ekspor-impor tersebut. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean. Tarif merupakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan internasional yang ada. Selanjutnya, jenis sistem tarif apa saja yang berlaku? Yang pertama, tarif tunggal atau single column tarif, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. 2. Tarif umum, konvensional atau general tarif. Dikenal juga dengan istilah tarif berganda, yaitu pengenaan suatu tarif untuk satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, tarif preferensi tarif. Tarif yang ditentukan oleh Lembaga Tarif Internasional GATT yang persentasenya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Dalam penggolongan atau pengelompokan tarif dapat dibagi menjadi 3, yaitu export duty, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang diangkut menuju keluar negara lain. Jadi pajak untuk barang-barang yang keluar dari custom area suatu negara yang memungut pajak.
Transit duties, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Import duties, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir dari pengiriman barang. Selanjutnya, bagaimana cara pengenaan tarif dalam perdagangan internasional? Kita mengenal 3 pengenaan tarif. Yang pertama adalah dasar nilai ad valorem, yaitu bea dikenakan secara persentase dari nilai atau harga barang yang dikenakan. Kedua, dasar jumlah barang atau ad spesifik. Bea dikenakan atas dasar ukuran atau satuan tertentu dari suatu barang. Yang ketiga, compound duties, pengenaan tarif yang merupakan kombinasi antara ad valorem dan ad spesifik. Demikianlah cara pengenaan tarif dalam perdagangan internasional. Demikianlah pembahasan pertemuan hari ini yang membahas tentang metode pembayaran, harmonis sistem, dan pos tarif. Selanjutnya, mahasiswa wajib melaksanakan praktek tugas untuk mencari HS 5 produk ekspor dan tarif pajaknya, mencari 5 produk impor dan tarif pajaknya, dan tugas praktek ini wajib dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan kuliah minggu depan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan dalam materi Incoterm, yaitu syarat-syarat penyerahan barang.